Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Kali ini kalian belajar bersama Ibu Yundi dari SMP Satat Negeri 2 Motong dalam pelajaran IPA SMP kelas 7 tentang materi dan perubahannya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengamati benda-benda di sekitar kalian? Seperti meja dan kursi, batu, air, udara, atau yang lainnya? Bagaimana bentuk dan sifat dari benda-benda yang kalian amati tersebut? Apakah kalian pernah memikirkannya? Nah, pada pembahasan kali ini, Ibu mengharapkan kalian bisa memahami tentang materi dan perubahannya, dan nantinya dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan di akhir video ini. Yuk, simak video ini sampai habis ya. Materi dan perubahannya. Sebelumnya, kalian harus mengetahui definisi dari materi. Apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Di alam, kita banyak bisa menjumpai materi yang ada di sekeliling kita. Contohnya, meja dan kursi, batu, air, udara, atau benda-benda lain. Kenapa kita sebut benda-benda tersebut adalah sebuah materi? Ya, karena semua benda-benda itu memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruang. Berdasarkan komposisi kimianya, materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu campuran dan zat tunggal atau zat murni. Campuran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak terlihat bidang batasnya. Sementara campuran heterogen adalah campuran dengan dua zat atau lebih yang masih terlihat bidang batasnya. Contoh campuran homogen pada kehidupan sehari-hari itu adalah larutan gula, di mana air dan gula jika sudah dilarutkan tidak terlihat bidang batasnya. Artinya, gula larut sempurna dalam air, sehingga gula dan air menyatu dan tidak ada bidang batas. Pada campuran heterogen, ada yang disebut sebagai koloid dan suspensi. Koloid merupakan campuran zat yang tidak bisa tercampur rata dan jika dibiarkan tidak juga mengendap. Contohnya, santan, cat, darah, asap, debu, keju, kabut, susu, dan lain-lain. Suspensi merupakan campuran zat atau senyawa yang terlihat keruh dan tidak bisa stabil, tetapi jika dibiarkan akan mengendap. Contohnya minyak dan air, kopi dan air dan pasir, lumpur, dan lain-lain. Lebih mendalam lagi, zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat lain. Bagian terkecil dari unsur disebut dengan atom unsur, sehingga atom dapat didefinisikan sebagai partikel penyusun unsur.
Unsur dibagi menjadi logam, non-logam, dan semi-logam. Logam umumnya merupakan penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. Warnanya mengkilap, mudah ditempa, dan bersifat padat. Sementara non-logam merupakan unsur yang tidak memiliki sifat logam. Isolator, tidak mengkilap, dan tidak bisa ditempa. Semi-logam biasa disebut juga dengan metaloid atau logam tanggung. Logam ini memiliki sifat-sifat di antara logam dan bukan logam. Semi-logam merupakan konduktor yang buruk dan memiliki penampilan yang kusam atau mengkilap. Contoh unsur logam adalah logam natrium, Fe, dan lain-lain. Unsur non-logam ada hidrogen, oksigen, dan lain-lain. Contoh semilogam ada gallium dan silikon. Sementara senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ada garam, air, dan asam cuka. Berdasarkan wujudnya, materi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Tiga wujud materi ini bisa dibedakan berdasarkan sifatnya. Pada zat padat memiliki bentuk dan volume tertentu, serta jarak partikelnya sangat rapat, sehingga partikel pada zat padat tidak dapat bergerak bebas. Berbeda pada zat cair yang memiliki bentuk berubah-ubah tergantung media yang digunakan, mempunyai volume tertentu, dan jarak antar partikelnya lebih renggang. Partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Pada gas tidak memiliki volume dan bentuk tertentu. Jarak partikelnya sangat renggang, lebih renggang dari zat cair, dan partikelnya bergerak sangat bebas. Contoh zat padat ada meja dan kursi, batu, pintu, dan lain-lain. Sementara contoh untuk zat cair ada minyak dan air. Contoh gas ada udara, uap, dan gas. Bagaimana dengan perubahan materi pada suatu benda? Perubahan materi suatu benda bisa berupa perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada perubahan fisika, tidak terbentuk zat yang jenisnya baru, dan reaksinya berupa reaksi reversibel atau reaksi yang dapat kembali ke bentuknya semula. Perubahan kimia merupakan perubahan materi pada suatu benda di mana terbentuk zat yang jenisnya baru, dan reaksinya ini adalah reaksi irreversibel atau reaksinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Reaksi kimia umumnya ditandai dengan ciri-ciri terbentuknya gas, kemudian ada endapan berwarna, dan ada perubahan energi. Berikut adalah contoh perubahan fisika yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Contoh peristiwa penguapan. Ini adalah contoh peristiwa mengembun. Terjadinya peristiwa membeku dan mencair pada es. Peristiwa mengkristal dan menyublim. Berikut adalah contoh perubahan kimia pada kehidupan sehari-hari. Di sini terlihat ada kertas yang terbakar dan tape. Kedua contoh ini memperlihatkan terjadinya perubahan secara kimia pada suatu materi. Pada proses pembakaran kertas terbentuk zat baru, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Sementara pada tape dihasilkan alkohol dan gas karbon dioksida. Silakan dikerjakan soal latihan berikut dan jawabannya dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali.
pada video pembelajaran selanjutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi.